Oke. Eh, Selamat malam Pak Ansori dan teman-teman sekalian. Kita malam ini akan bicara tentang segala sesuatu tentang kelapa sawit dengan sahabat saya yang sangat pakar dalam kelapa sawit, yaitu Pak Ansori. Nama lengkapnya adalah Dr. Insinyur Muhammad Ansori Nasution. Beliau ini dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan. Saya beberapa kali berhubungan dengan beliau dan saya sangat paham sekali kepakarannya beliau. Dan kita tentunya akan mohon Pak Ansori berbagi ilmu kepada kita. Tapi tentunya mungkin secara sangat awam ya Pak Ansori ya. Ilmu Pak Ansori luar biasa, tapi kita untuk yang apa ya, supaya mudah kita mengerti ini. Nah, saya akan mulai mungkin dengan satu slide saja, satu slide yang saya kira sangat bagus untuk apa ya, kita belajar awal mengenal kelapa sawit. Soalnya saya pun permulaan itu diajari oleh Pak Ansori dari ini sebetulnya. Saya share screen ya Pak Ansori ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Nah, oke. Ini dia ini yang saya apa namanya, di sini ada pohon kelapa sawit, nanti dipetik jadi tandan buah segar, ada buah kelapa sawitnya, kalau dipotong potongan melintangnya itu seperti ini, ada apa namanya sabutnya, ada cangkangnya, ada intinya. Nanti hasilnya itu yang di sebelah kanannya itu. Kita biasanya dengar itu ada CPO, crude palm oil ya, ada minyak intinya, inti sawit, ada namanya juga palm fatty acid distillate atau IFAD sebagai sampingannya. Tentunya nanti ke apa namanya, ke hilir lagi akan menghasilkan minyak goreng, biodiesel dan lain-lain lah gitu ya. Saya mungkin stop di situ dulu supaya nanti nggak salah. Saya lanjutkan ke Pak Ansori ahlinya. Silakan Pak Ansori. Ya, terima kasih Pak. Ini kesempatan yang bagus ya untuk menjelaskan atau menyampaikan apa itu kelapa sawit. Memang kelapa sawit ini produknya seperti yang sebelah kanan, ada CPO, ada minyak inti sawit, dan ada PFAD. Tapi sebenarnya PFAD ini adalah produk dari turunannya Pak. Jadi turunan dari CPO yang diolah di refinery. PFAD ini adalah apa namanya, munculnya di refinery. Jadi setelah CPO muncullah PFAD. Kalau dia CPO dengan minyak inti sawit itu munculnya ataupun terproduksinya adanya itu di pabrik kelapa sawit, seperti itu Pak. Nah, jadi kalau ya beda dia Pak antara CPO minyak inti oke di pabrik kelapa sawit, tapi kalau PFAD produk CPO-nya itu harus kita bawa ke refinery, nanti keluarlah PFAD. Seperti itu Pak. PFAD itu apa? Adalah bagian dari CPO. Oke. Untuk menciptakan CPO misalnya kita menghasilkan 1 ton CPO. Kira-kira berapa tandan buah segar yang kita perlukan, Pak? Misalnya. Nah, diperlukan itu 5 kali lipatnya. Karena kita tandan buah segar ini ya maksudnya ya Pak Ansori, ini kita nggak paham ya. Segar ini ya, kepetik terus gitu ya. Ya, tandan buah segar dipetik. Jadi kalau kita mau menghasilkan 1 ton CPO, maka diperlukan kira-kira 5 ton tandan buah segar. Itu akan menghasilkan CPO 1 ton. 5 kalinya Pak. Jadi rendemennya ya kalau boleh saya katakan 20% lah. Seperti itu. Kemudian di dalam tandan buah segar ini, itu ada terbagi 2 dia sebenarnya. Ada tandan kosong, ada lagi buah kelapa sawit. Kalau buah kelapa sawit di gambar ini boleh dikatakan namanya brondolan, Pak. Oh, brondolan. Copot itu ya, dicopot jadi brondolan sama yang kosongnya tandannya ya. Iya, betul Pak. Jadi kalau dari pohon itu kita panen, keluarlah tandan buah segar. Kalau tandan buah segar masuk dalam pabrik kelapa sawit, dia akan menghasilkan brondolan dan tandan kosong. Seperti itu Pak. Jadi di tandan buah segar itu ada 2 bagian utama.
adalah uh, buah kelapa sawit, brondolan, dan tandan kosong. Oke. Kalau tandan kosong itu biasanya itu digunakan untuk lain, biomasa. Tandan kosongnya ini bisa angkanya itu material balance ada 23% atau 20%. Atau sama dengan CPO. Jadi kalau 5 ton tandan buah segar tadi akan menghasilkan 1 ton CPO dan menghasilkan 1 ton tandan kosong, Pak. Seperti itu kalau kita lihat neraca masanya. Kemudian brondolan, dari brondolan itu ada di gambar bawah yang Bapak sajikan ini, itu ada terbagi 2 dia, terbagi 3 lah boleh saya katakan. Paling luar itu mesokap. Mesokap itu mesokap yang kuning-kuning, Pak. Yang kuning-kuning bagian luar. Ya mesokap. Paling luar, ya. Itu namanya mesokap, Pak, kalau kita bilang. Yang kuning-kuning itu, disitulah yang keluar CPO, Pak. Itu akan keluar menghasilkan CPO. Kemudian yang ada kayak cincin warna hitam, ya cincin warna hitam, itu cangkang, sel. Seperti itu. Itu cangkangnya. Kemudian ada yang warna putih itu palm kernel atau intinya. Nanti kalau ya intinya yang putih, Pak. Jadi kalau yang mesokap itu kalau di press itulah yang sumber asalnya CPO. Gambar kanan paling atas, Pak. Jadi CPO itu muncul dari situ, Pak. Dari berhenti dulu di situ nih, menarik ini. Karena rupanya kalau begitu dia dari ini kan serabut ya. Rupanya dari serabut. Ya, betul, Pak. Sama Metabaniperas justru jadi CPO. Beda kan dengan betul, kelapa, Pak. Ya. Kalau kelapa kan kelapanya ya, daging kelapanya jadikan minyak kelapa. Tapi ini rupanya dari sini ya. Dari serabut kelapanya, serabutnya, Pak. Seperti itu. Dengan kelapa biasa. Ya. Oke. Betul, Pak. Kalau dengan kelapa biasa itu sama dengan itu, Pak. Kernel itu, palm kernel. Palm kernel atau inti itu struktur kimianya, sifat fisika kimianya itu mirip dengan minyak kelapa. Ya, itu yang kernelnya, Pak. Yang mirip daging kelapa tuh yang ini justru ya? Ya, kira-kira mirip, Pak. Ini ada cangkangnya juga, namanya kayak cangkang kelapa juga ini ya, jadi ya. Pas kayak tempurung ya, tempurung kelapa ya, Pak. Ya. Lebih kurang seperti itu, Pak. Itulah. Jadi kalau kita lihat minyak sawit yang 20% itu berasal dari mesokapnya, dari serabutnya. Makanya Indonesia ini hebat sebenarnya, Pak. Hebatnya Pak, kalau kelapa, kita bandingkan kelapa ya. Kalau kelapa hanya menghasilkan minyak dari dalamnya itu, Pak, santan gitu ya, Pak. Menghasilkan minyak ya. Tapi kalau kelapa sawit, santannya ada, dari serabutnya juga hasil minyak. Seperti itu, Pak. Itu, Bet. Yang nanti diolah jadi minyak goreng sama itu yang dari CPO itu ya, atau gimana? CPO, Pak, ya, dari mesokapnya, dari serabut. Bijak diesel juga dari situ, yang untuk biodiesel. Betul, Pak, biodiesel itu ada biodiesel, jet fuel, itu biasanya itu ya dari CPO-nya, Pak. Kalau dari kernel itu ya mirip dengan minyak kelapa biasa. Ya, harganya mungkin bisa mungkin bisa lebih mahal atau gimana ya, Pak. Dan fungsinya itu beda, bukan untuk itu, lebih banyak kepada untuk obat-obatan, kemudian kosmetik seperti itu, Pak. Lebih tinggi ininya lah ya. Ya, betul, Pak. Tapi dia hanya sekitar kecil, Pak. Hanya sekitar 6%, 7%, sekitar segitulah. Kalau yang bawah ini pivotnya masih bisa digunakan, Pak, untuk apa ya? Masih bisa ini? Oke, PFAD ya, Pak. Jadi PFAD itu kalau CPO ya. CPO kan biasanya kalau kita jual CPO itu ada yang namanya kualitasnya, Pak. Parameter kualitas CPO itu salah satunya adalah ALB. Asam lemak bebas. Kalau orang free fatty acid, Pak. FFA kata orangnya. Jadi CPO itu kan biasanya 5% maksimum lah ya. Kalau standarnya tuh di bawah 5%. Tapi kan faktanya di lapangan bisa jadi di atas 5% ALB-nya. PFAD itu berasal dari ALB, Pak. Jadi di dalam CPO itu kan terbagi ada
material yang besar lah di situ. Ada olein, ada stearin, Pak. Tapi ada juga yang kecilnya itu ALB. Jadi kalau kita masuk ke dalam minyak goreng, pabrik minyak goreng maksud saya, masuk ke dalam refinery, mungkin di gambar yang di slide ini ada yang merah atas, Pak. Merah atas, yang cair dia, bening, itu adalah olein, Pak. Ini. Bukan, Pak, yang di CPU, gambar CPU atas. Oh, ya. yang tahu sini. Yang paling, iya, itu olein, Pak. Oh, ini beda dua warna. Dia, iya, ada dua, Pak. Bentuknya pun beda. Olein dia berbentuk cair pada suhu kamar, tapi kalau dia stearin, dia akan berbentuk padat pada suhu kamar. Di dalam CPO itu ada material mungkin sulit dipisahkan, biasa pakai filtrasi biasa, pemisahan biasa, Pak. Tapi dia bisa tuh pakai temperatur tinggi, itu yang memisahkan antara ALB dan stearin dan olein tadi, Pak. Oke. Kita setahun menghasilkan berapa itu, Pak? Sorry, kita Indonesia itu CPO, Pak. Dunia, ya? CPO. Besar dunia, mungkin ya. Ya, sekitar 46 juta ton CPO. 6 juta ton per tahun, Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat 46 juta ton, konsumsi dalam negeri kita itu ya kira-kira ya, Pak, itu sekitar belasan, mungkin di 13 juta ton produksi konsumsi CPO kita. Ya 13 itu minyak goreng dan sebagainya, Pak. Sabun, tapi kecil, Pak, kan. Selebihnya itu kemana mau udah buat, Pak. Tapi memang biasa kita ekspor ya, Pak. Ekspor ya. Untuk CPO itu. Iya. Ini kalau kalau kita sering dengar itu untuk menghasilkan minyak goreng, menghasilkan apa ya namanya, kita ekspor dalam bentuk CPO atau menghasilkan biodiesel, kita sering dengar, bahkan sekarang Pak Ansori katakan yang untuk inti sawit juga apa dari privatnya pun juga mesti bisa digunakan. Tadi sempat disinggung, ternyata yang tanda petik kita bilang limbah itu juga ternyata sebetulnya banyak dimanfaatkan ya, baik tandan kosong maupun apa cangkangnya itu. Hampir semuanya komponen dari sawit sebetulnya bisa digunakan gitu ya, Pak? Betul, Pak. Jadi kalau kita lihat di pohon sawit ini, Pak, pohon sawit kita urai satu-satu ya, Pak, dari tanamannya itu, Pak. Di gambar tengah itu kan ada pelepah yang baru dipotong ya, Pak. Ketika kita yang dua, Pak, coklat. Nah, yang di atas itu warna hitam ada sawit mentah ya, Pak. Belum matang, di atasnya itu ada sawit mentah yang warna hitam, Pak, bulat. Nah, itu ketika kita panen kelapa sawit, itu pelepahnya ada yang terpotong, Pak. Yang dua itu, Pak. Dipotong, kemudian pelepah itu kan biomasa. Itu juga biasa kalau itu biasa diletakkan di gawangan kelapa sawit, Pak. Gawangan itu antara pohon kelapa sawit yang satu dengan pohon kelapa sawit yang lainnya. Itu diletakkan di situ. Tapi ada juga teknologi yang menggunakan pelepah kelapa sawit tadi itu untuk pakan ternak. Seperti itu, Pak. Kemudian kita bergeser ke tandan buah segar. Kan sudah dipanen tadi, ada pelepah yang tinggal di kebun, ada tandan buah segar. Tandan buah segar itu kan tadi pisahkan antara brondolan dengan tandan kosong. Oke. Tandan kosongnya itu cukup besar, Pak. Sejauh ini banyak tidak dimanfaatkan sebenarnya di Indonesia. Tapi ini punya potensi yang cukup besar. Potensinya dia bisa jadi pupuk dan dia juga bisa energi. Dibakar, Pak, di boiler. Walau dengan ada plus minus kelemahannya ya, Pak, masing-masing punya teknologinya. Jadi besar, Pak. Setelah itu kita turun ke bawah, ada brondolan, kemudian ada potongan brondolan tadi, Pak, potongan buah sawit. Di situ ada mesokap, Pak. Mesokap ada fiber, serabutnya yang keluar. Oh, yang setelah dipres tadi itu ya? Iya, ada serabutnya, Pak. Itu besarnya 13%, Pak. Jadi kalau 1 ton CPO dihasilkan, maka akan dihasilkan sekitar lebih kurang 500 kilo serabut dihasilkan per ton CPO. Iya, separuh dari CPO-nya, Pak. Kemudian itu juga jadi bahan bakar di pabrik kelapa sawit.
Oh, Kemudian cangkang ya, yang itu ini cangkang ya. yang warna Ini nih, hitam yang ini. hitam, Pak. Oke. Ya, sel cangkang. Itu sekitar 7%, Pak, yang dihasilkan. Atau kalau 1 ton CPO, dia akan menghasilkan seperempatnya lah, Pak, lebih kurang, sepertiganya. Jadi kalau 1 ton CPO dihasilkan dalam satu wilayah atau satu pabrik, maka akan menghasilkan cangkang itu sebesar 300 sepertiganya, Pak, sekitar 300 kilogram dihasilkan cangkang. Cangkang Dan ini bentuknya apa? kelapa sawit Kayak batok kelapa gitu ya, seperti begitu kalau di kelapa batoknya betul, Pak. keras ya. Kayak batok kelapa, Pak, dan dia lebih keras dari batok kelapa karena dia strukturnya itu lebih padat kalau boleh dikatakan seperti itu, Pak. Warnanya kan lebih hitam. Kalau batok kelapa kan mengarah ke coklat-coklat ya, Pak. Iya, iya, iya. Apa gunanya ini, Pak? Seperti itu. Cangkang dipakai apa? Cangkang ini kalau di pabrik kelapa sawit itu unik, Pak. Jadi dia energinya itu untuk mengoperasikan pabriknya itu dia menggunakan energi dari biomasanya sendiri. Biomasanya itu berasal dari ampasnya tadi ini, ampas peres atau fibernya, dan juga dari cangkang. Itu yang digunakan. Jadi cangkang ini di pabrik sendiri itu akan banyak sisa. Oke. Banyak sisa, makanya jadi kalau di pabrik itu neraca energinya cangkang itu nggak habis, Pak, terbakar di pabrik kelapa sawit. Jadi cangkang itu biasa dijual, lumayan juga harganya. Bahkan sekarang ini kan kita ada kontrak ya, Pak, dengan Jepang untuk mengekspor cangkang kita ke negeri Jepang karena potensinya cukup besar. Jadi kegunaannya apa, Pak? Umumnya untuk energi. Kenapa dia lebih berat ke energi? Karena cangkang ini ternyata mirip sekali dengan batu bara. Nilai kalornya itu dia di angka 4.200 kilokalori per kilogram. Oke. Oke. Jadi dia bisa apa namanya seperti co-firing lah atau pengganti replacement dari batu bara. Oh, Dengan co-firing catatan-catatan tertentu. Iya, iya, iya. Sekarang Pak Ansori, ini kan kita baru dengar kelapa sawit itu mungkin berapa, 25 tahun, 30 tahun terakhir. Tapi saya waktu itu dengar dari Pak Ansori, sebetulnya kita kelapa sawit itu udah mungkin berapa? 100 tahun atau lebih, sejak zaman dulu sudah ada ya, gitu ya Pak Ansori ya? Sorry Pak, terputus. Halo? Sebenarnya lebih dari 100 berapa? 100 tahun ya? Iya, jadi gini Pak, jadi sebenarnya kalau cerita sejarah sawit ya, sejarah sawit ini pertama sekali dulu itu dibawa oleh Belanda di Kebun Raya Bogor. Ada sekitar 5 batang, Pak. Kemudian dari itu mereka kalau tidak salah saya itu bawa dari Afrika, Pak. Dari Afrika, asalnya itu di Afrika, jadi ditanam di Kebun Raya Bogor di tahun mungkin sekitar 100 tahun yang lalu lah, Pak, lebih kurang. Jadi ditanam di Bogor, kemudian berkembanglah dia ke pertama itu di Delhi atau Sumatera Utara dan Aceh. Aceh itu ada Meliput, Mantua di Medan, begitu ya. Gimana tuh Pak Ansori? Iya Pak, jadi kalau perkebunan kelapa sawit itu sebenarnya udah mungkin generasi kedua, bahkan ada yang generasi ketiga ya Pak, kelapa sawit. Artinya dia sudah lebih dari 50 atau 75 tahun Pak. Satu generasi itu kan sekitar 25 tahun Pak. Seperti itu Pak. Jadi sebenarnya sudah lama perkembangan tanaman ataupun kebun kelapa sawit di Indonesia, Pak. Ya, di mana paling lama itu? Di Medan ya? Itu di mana? Wah, itu awalnya di mana itu awalnya? Awalnya itu ada di Medan, Pak. Jadi ada di Sumatera Utara dan juga di Aceh, Pak. Tapi lebih pertama itu di Sumatera Utara. Ya, jadi Pak Ansori, sejak zaman Belanda sebetulnya kita sudah ngekspor kelapa sawit ya, berarti lewat hasil kelapa sawit sebetulnya. Kalau begitu? Mengekspor enggak ya Pak, sepertinya. Karena waktu itu kita masih kelapa ya Pak.
kan kita mulai tahun 80-an lah kita mulai mulai besarnya kalau boleh berkembangnya gitu Pak. Awalnya dulu kan perkembangan sawit ini diinisiasi oleh perkebunan negara ya, PTPN lah dalam hal ini. Lama-lama berkembang ke masyarakat dan sekarang sudah di mayoritas sawit itu dipegang oleh kepemilikan adalah swasta nasional Pak, swasta nasional besar. Ya, jadi Pak, sorry, apa ya namanya, kelapa sawit itu tadi kita bilang tadi potong dari kelapa sawit itu ada CPO tuh ya orang dengar tuh, jadi minyak goreng dan jadi biodiesel di prosesnya tuh kurang lebih lah. Bagaimana Pak? Sorry ya. Ini saya screen share saya stop ya, jadi Pak bicara gitu. Silakan Pak. Sorry. Ya. Pak, boleh diulang pertanyaannya Pak? Tadi putus-putus Pak. Ya. Ini kalau maksud saya gini, dari CPO, tadi kita sempat singgung dari CPO bisa menghasilkan minyak goreng yang awam dengar itu tahu kan minyak goreng, terus juga menjadi biodiesel. Nah prosesnya menjadi minyak goreng dan biodiesel itu Pak Antoni mungkin bisa gambarkan secara sederhana. Ya, jadi untuk menjadi minyak goreng dan biodiesel misalnya ya. Pertama tadi tandan buah segar tadi Pak, itu diambil dari pohon, kemudian dibawa ke dalam pabrik kelapa sawit, namanya pabrik kelapa sawit, di mana ekstraksi ngambil CPO. Ekstraksi yang terjadi di pabrik kelapa sawit itu sederhana, dia menggunakan air panas. Oke, sama seperti kita ngambil santan Pak, pakai air, kira-kira seperti itu prinsipnya. Iya. Kemudian dari CPO dikirim ke refinery, pabrik minyak goreng Pak, di mana pabrik minyak goreng atau refinery itu akan menghasilkan beberapa produk. Produknya itu ada olein, itulah minyak goreng, ada stearin, ada PFAD, itu pembagian terbesarnya. Dari pabrik minyak goreng ini tadi atau refinery tadi, kita kalau mau buat biodiesel, kita bisa dari olein atau campuran olein dan stearin, seperti itu Pak. Atau namanya RBDPO Pak, Refined Bleached Deodorized Palm Oil. Dari RBDPO bisa kita buat. Dari situlah nanti terjadi atau menghasilkan biodiesel Pak. Oke, jadi sama ya, tinggal apa ya namanya tadi dari CPO bisa hasilkan minyak goreng. Setelah CPO dicuci ya, bleaching dicuci itu jadi RBDPO tadi apa tuh? Refined Bleached Deodorized, gitu kan ya? Jadi itu bisa digunakan gitu ya. Baik kalau gitu. Ya betul. Halo Pak, ya Pak. Oke. Halo ya. Pak. Oke. Jadi Pak, I'm sorry, kalau dari sisi kebunnya sendiri ya, kan kita ngelihat dari sepintas, kita awam ngelihat kelapa sawit ada yang menghasilkan sekian, ada yang menghasilkan sekian, ada yang bagus, ada yang jelek. Idealnya sih dia kalau harapannya bagus terus menghasilkan berapa tuh sampai berapa tuh 4 atau 8 ton apa kali per hektar atau berapa itu. Katanya terkadang sulit juga ya karena ada hama apa seperti begitu yang kalau menyerang kelihatannya banyak sekali merusak gitu ya. Iya Pak. Jadi kalau kelapa sawit sebenarnya pembagiannya ada 3 Pak. Kelapa sawit itu ada Dura, ada Pisipera, ada Tenera Pak. Kalau dia perkawinan bapaknya itu Pisipera, ibunya Dura. Bapaknya Pisipera. Bapaknya Pisipera, ibunya Dura. Nanti menghasilkan anak, akan menghasilkan Tenera Pak. Tenera inilah yang produk yang bagus kira-kira.
cantik bener namanya, Tenera. Oke, terus? Iya, Tenera Pak. Ya, jadi dalam dia di perkebunan kelapa sawit biasanya kalau yang bagus itu adalah orang akan menggunakan bibit Tenera Pak. Walaupun Tenera ini kan banyak ada Dampi, ada DP, macam-macam Pak jenisnya lagi. Tapi pembagian besarnya itu tadi Pak, perkawinan antara Dura dengan Pisipera menghasilkan Tenera. Seperti itu Pak. Terus dalam kultivasinya, dalam kultur tenis, dalam penanamannya, itu ya sawit juga ada hama, penyakit, dan sebagainya Pak. Ya lembu bisa jadi kalau misalnya lembu kalau di luar itu bagus ya Pak menghasilkan misalnya. Untuk sawit itu bisa jadi hama Pak. Kenapa? Dia memakan dan sebagainya. Artinya dia bisa memadatkan tanah kalau dia masuk ke areal kebun seperti itu. Atau babi itu juga bisa jadi hama Pak di kebun kelapa sawit. Jadi hama, karena dia memakan tanaman kelapa sawitnya. Seperti itu. Penyakit yang lain macam Pak, tapi sekarang ini paling lagi ngetren tanda petik negatif atau apa itu adalah Ganoderma Pak. Ganoderma itu yaitu tanaman yang tiba-tiba pohon itu bisa tumbang aja gitu Pak. Ganoderma. Iya, Ganoderma Pak. Sejenis kayak jamur lah boleh saya katakan sedikit Pak. Jadi pohon kelapa sawit itu bisa tumbang tanpa kita ketahui tiba-tiba. Ini yang permasalahan sekarang untuk kelapa sawit. Jadi bukan berarti sawit itu produksinya memang besar, tapi tantangannya sebenarnya ada juga Pak. Banyak juga tantangannya. Ya. Kalau dia smooth semua, dia bisa berproduksi efektif berapa tahun tuh? 25 apa berapa tahun? 50 tahun? Biasanya 25 tahun, Pak. 25, Pak. Biasanya 25. Puncaknya itu di antara itu, Pak. Puncak mulai belasan lah ya, 13, 14, 15, 16, 17 itu produksi puncaknya. Jadi tapi ada juga orang misalnya karena dia sudah menghasilkan mungkin ada suatu hal dia bisa lebih dari 25 tahun tanaman kelapa sawitnya. Mungkin dia tidak punya modal untuk replanting atau sebagainya, mengganti tanamannya, Pak. Ya. Pak Ansori, ini mungkin ada pertanyaan yang mungkin orang suka baca di koran, mungkin agak sensitif, tapi mungkin bisa dijelaskan secara teknis. Kenapa ada katakanlah kampanye-kampanye yang negatif terhadap kelapa sawit kita, terutama di Eropa dan sebagian di Amerika gitu, katanya kelapa sawit beginilah begitulah kurang sehat atau apa, gimana itu Pak? Sorry. Ya, jadi kampanye negatif itu banyak ya Pak. Sebelum kita ke yang terakhir ini, kalau dulu kan sawit itu dikatakan memiliki lemak tidak jenuh ya Pak, yang merusak menyebabkan darah. Tapi oleh peneliti-peneliti kita baik Indonesia Malaysia, peneliti sawit itu sudah menjawab ternyata tidak masalah isu trans fat itu Pak. Berikutnya ada kasus dulu mungkin pada saat itu di Indonesia solar lebih murah daripada CPO ya Pak. Solar lebih murah daripada CPO. Isunya adalah CPO kita ada solarnya di dalamnya Pak. Kalau sekarang kan udah terbalik ya. Solar dicampur CPO. Masuk ya seperti itu Pak. Jadi masa sekarang adalah aspek lingkungan. Kalau kita breakdown ya Pak, kita lihat, kita teliti penyebab lingkungan itu atau dari mana Eropa, Amerika mengecam sawit kita Pak. Instrumen yang mereka gunakan adalah ada istilahnya LCA ya Pak, LCA, Life Cycle Analysis. Di mana life cycle analysis ini adalah satu metode untuk menghitung berapakah emisi yang dikeluarkan oleh satu produk per fungsional unitnya. Misalnya LCA itu kan ada istilahnya ada midpoint, perhitungan itu ada global warming potensial,
ada eutrophication potensial, acidification potensial dan sebagainya, Pak. Tapi yang paling penting adalah di GWP, Pak. GW itu adalah global warming potensial, di mana perhitungannya itu adalah berapa banyak CO2 emisi CO2 yang dikeluarkan per 1 ton CPO misalnya. Itu Pak yang dilakukan. Nah, jadi LCA ini itu juga jadi pertanyaan oleh dunia luar terkait dengan sawit. Maka itu sudah kita jawab, Pak. Sudah kita identifikasi sebenarnya emisi paling besar di kelapa sawit itu apa sebenarnya. Kalau kita lihat, Pak, hitungan kita juga dan sudah kita publish di jurnal, itu 77%, itu sekitar 77% emisi yang untuk menghasilkan CPO tadi itu berasal dari pabrik kelapa sawit. Kalau perhitungan LCA itu kan semua dihitung ya, Pak, emisi yang dihasilkan baik dari breeding, penanaman, solar yang digunakan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan shipping juga dihitung ya. Tapi kalau dihitung, Pak, 77% itu untuk per ton CPO itu berasal dari pabrik ya. Tandan kosongnya tadi, Pak, emisi oleh limbah cairnya, Pak. Jadi dari pabrik kelapa sawit. Jadi kalau tadi tandan kosong sudah paham, limbah cair seperti saya katakan tadi, untuk mengambil minyak dari mesokap tadi, dari buah segar itu kita menggunakan air panas. Air panasnya tadi itulah yang jadi limbah cair. Kalau orang biasa katakan POME, palm oil mill effluent, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi LCA. Setelah LCA itu kita sudah jawab, Pak, sebenarnya. Kita sudah identifikasi emisi kita berasal dari dua itu, kita langsung cari solusi, Pak, sebenarnya. Baik Indonesia, baik Malaysia, dan negara lain, apa solusinya, Pak, terhadap dua problem sumber emisi menurut seperti instrumen lah, boleh saya katakan LCA tadi. Adalah solusinya kalau POME, kita gunakan teknologi cover lagoon atau menghasilkan biogas, Pak. Jadi biasanya kan itu kan cukup besar, Pak, ya. 1 ton TBS yang diolah itu akan menghasilkan diperlukan sekitar 0,65 meter kubik atau 650 liter, Pak, air per ton. Wow. Jadi kalau ya cukup besar, Pak, 0,65. Jadi kalau 1 ton diperlukan 650 meter kubik, 650 liter air, sorry. Ya 0,65 meter kubik, Pak. Itulah yang diperlukan oleh pabrik besar. Jadi limbahnya tadi, air yang digunakan untuk mengekstrak minyak, itulah yang jadi POME. POME-nya ini teknologi yang ada sekarang, yang existing, yang digunakan orang adalah menggunakan open lagoon. Open lagoon inilah yang menghasilkan emisi ke gas rumah kaca terkait dengan global warming potensial. Palm oil, metan, palm oil mill effluent, Pak. Palm oil mill effluent. Ya. Dia mengeluarkan gas metan gitu ya? Ya, kalau dia di open lagoon gitu, kolam terbuka, itu dia akan, karena kan dia terjadi fermentasi, penurunan nilai COD-nya, itu dalam proses biologisnya, dia akan menghasilkan gas metan yang dilepaskan ke udara, Pak. Makanya teknologinya kita ada menggunakan menghasilkan biogas, Pak. Jadi kita cover lah itu kolamnya, atau kita menggunakan reaktor tersendiri, CSTR. Jadi artinya emisi tadi, gasnya yang keluar tadi harusnya ke atmosfer, kita tangkap, kemudian kita bakar, bisa kita gunakan. Apakah mau jadi listrik, apakah mau kita bakar di boiler di pabrik, yang akan menghasilkan listrik nantinya, co-firing dengan biomasa tadi, cangkang atau fiber. Yang kedua, Pak, terkait dengan lingkungan tadi, itu adalah dari tandan kosongnya. Tandan kosong itu kan biasanya dijadikan mulsa, dibiarkan, atau menumpuk tinggi-tinggi, Pak. Ternyata itu juga sumber emisi. Jadi nomor 1 dan 2 itu adalah dari tankos dan POME tadi, Pak. Ketika kita sudah aplikasikan teknologi ini, maka emisinya, LCA-nya akan turun hingga 90%, Pak, dari apa yang digaungkan ataupun dinyatakan oleh orang-orang Eropa dan orang Barat. Artinya oleh kita, produsen CPO, itu sudah tahu solusinya, Pak. Oke, permasalahan yang terakhir adalah, itu sebelum ini, itu ada nama land use change, Pak. Land use change. Land use change inilah yang
sekarang terakhir itu kan dulu kan direct land use change, sekarang indirect land use change. Ini yang jadi perdebatan. Mungkin Bapak lebih paham dengan ini, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, jadi kita juga kita bekerja sama dengan negara luar, terus terang dengan Malaysia, dengan Jepang, Pak, karena Jepang kan sudah ada seperti kalau kita ISPO ya, RSPO, Jepang juga sudah ada JSPO ya, Pak, dalam hal ini. Jadi kita bekerjasama dengan Jepang bagaimana menghitung emisi sebenarnya. Kalau kita kerjasama terakhir dengan Jepang itu, emisi paling besar. Ya Pak, silakan. Biar teman-teman tahu, ISPO itu ini ya, apa namanya? Indonesian Standard untuk palm oil ya. ISPO itu Indonesia Sustainable Palm Oil, Pak. Indonesia Sustainable Palm Oil. Kalau RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil, ini internasional ya, Pak. Kalau Malaysia, MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil. Itu isinya aturan-aturan ya, standar-standar supaya jadi ILUC itulah, ya betul. Betul, Pak, itu adalah standar-standar mitigasi dan sebagainya terkait bagaimana CPO kita, produk CPO kita dari sawit itu akan lebih sustain. Ada sertifikatnya, Pak. Jadi nanti kalau orang yang ikut itu ya mendapatkan sertifikat ISPO atau sertifikat RSPO. Nah, jadi kalau kenapa mereka tidak suka itu tadi ada kembali ke tadi ya, Pak, ada indikator-indikatornya, ada instrumennya. Tapi itu kita bisa jawab. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, Pak, dengan pengalaman kita ya tanda petik itu adalah seperti perang dagang, Pak. Sebenarnya kalau boleh, kalau non teknisnya seperti itu. Iya, lebih banyak pada unsur itunya ya, perang dagang ya, karena apa namanya alasan-alasan teknisnya bisa kita jawab ya, Pak ya, gitu ya. Betul. Nah, seperti saya uraikan tadi, Pak, dari tahun lalu masalah transfer, solar, masuk kepada LCA, masuk kepada direct land use change, masuk daripada sekarang indirect land use change. Nah, ini yang sedang kita usahakan bagaimana indirect land use change ini bisa menolong kelapa sawit yang kita lakukan, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi kalau perang dagang, kalau boleh kita bicara sedikit ya, Pak, sawit ini kan termasuk tanaman yang menghasilkan minyak nabati terbesar produktivitasnya, Pak. Jadi kita bisa menyentuh angka 5 ataupun 8 ton per hektar per tahun per hektar. Kalau mereka punya, orang-orang yang komplain itu kan rendah. Kemudian kelebihan kita apa, Pak? Kelebihan kita adalah kita 25 tahun, Pak. Sekali tanam 25 tahun. Kalau mereka kan dia tanamnya mungkin 3 bulan, berapa tahun. Gitu. Ini maksudnya Pak Ansori membandingkan minyak ya, minyak tumbuhan yang bisa dihasilkan oleh kelapa sawit sekitar 4 bahkan sampai 6 ton per hektar per tahun dan bisa berlangsung selama 25 tahun. Kalau di mereka kan bukan tanaman keras ya, dia dari kayak perdu apa bunga matahari apa gitu ya, yang kebanyakan sekali panen dia harus tanam lagi gitu ya. Tanam ulang ya. Kemudian produktivitas dia rendah, Pak. Juga rendah juga. Ya. Pertanyaan kenapa kita yang salah gitu. Maksudnya ya kenapa kita dikejar. Padahal kalau kita lihat ya, Pak, sawit itu kan tidak gujuk-gujuk dari hutan jadi sawit. Enggak kan, Pak? Tapi ada orang yang mengambil batang kelapa sawit, mengambil tanaman hutannya, kayu-kayu besar, akhirnya kan yang ditinggali gitu, Pak, misalnya. Walaupun memang ada 1-2 yang memang mungkin dari hutan yang hutan primer itu jadi sawit, tapi kecil, Pak, hampir tidak ada. Karena orang akan ngambil kayunya dulu, Pak. Ya, mungkin kita kira-kira gini, gara-gara milas titik itu kemudian dijadikan alasan oleh mereka untuk menyamaratakan ya, nggak fairnya seperti itu ya. Betul, Pak. Makanya kita bekerja untuk menjawab itu, Pak. Misalnya ada orang yang publish ya, bahwasanya kalau permasalahan sekarang, kalau LCA tadi sudah terjawab ya, Pak, prosesnya kita bisa kejar mereka. Tapi yang belum kita bisa kejar adalah itu masalah lahan gambut, Pak. Itu yang belum belum selesai lah kita kaji untuk itu, Pak. Apa maksudnya lahan gambut? Ternyata maksudnya gini, Pak. Ternyata hitungan ILUC mereka yang kita baca itu kenapa dia
apa namanya, kontribusi emisi di sawit kita secara nasional itu besar karena ada faktor penggunaan lahan gambut. Itu, Pak. Karena kalau udah anggap kita menggunakannya lahan gambut ya. Betul, Pak. Di mana lahan gambut ini menghasilkan emisi dan sebagainya. Jadi kalau kita tanam itu bisa terbakar lah dan sebagainya. Itu, Pak, yang permasalahan. Di mana kalau lahan gambut ini agak sulit untuk mitigasinya. Kenapa? Itu sudah given ya, Pak. Kalau masalah limbahnya tadi kan kita punya teknologi. Walaupun di lahan gambut kita punya teknologi water management dan sebagainya. Tapi kita perlu lebih dalam, Pak. Maksudnya lebih mendalami kajian terkait dengan itu, Pak. Namun artinya tidak semua kan kita di lahan gambut kan? Tidak, Pak. Tidak semua. Lah, jadi data ini bervariasi ya. Ada mengatakan 22%, ada mengatakan 14%, ada mengatakan ya 11% dan sebagainya. Artinya 14% lahan sawit Indonesia itu berada di lahan gambut. Ini masih pro dan kontra. Kenapa? Definisi lahan gambut aja kita masih berbeda antara pihak luar dengan pihak dalam. Definisi lahan gambut kedalamannya, Pak. Itu masih itu kan nggak mungkin juga kan, Pak, kalau sawit itu ditanam lahan gambut yang dalam, nggak mungkin, nggak akan hidup dia, Pak. Iya betul, nggak akan hidup. Iya, mobil bukan mobil lah, traktor aja, dump truck aja bisa terbenam, masa sawit tanam? Nah, itu kan nggak logis ya, Pak, logis sederhananya. Iya sih, salah kalau begini, kalau memang orang sudah motivasinya persaingan bisnis yang menjadi kemudian segala macam cara dia pakai dan segala macam alasan ya sebetulnya, Pak ya. Ya, kurang seperti itu, Pak. Kalau toh kita harus bisa mematahkan itu, effortnya besar karena kita patahkan satu argumen, muncul lagi dua argumen, muncul lagi terus begitu terus ya, Pak ya. Ya. Terakhir kita ingin melawan oposit dengan satu buah paper yang muncul di Nature, Pak. Ini yang agak berat. Iya. Jadi kita sedang berusaha untuk menjawab apa yang disampaikan di jurnal tersebut saat ini. Bergengsi. Ya agak berat, Pak, dibantahkan karena dia publish-nya Nature kan gitu. Tapi kan nggak cocok kadang sama, kan nggak semuanya itu bisa perfect ya, Pak. Iya. Pak Ansori, terima kasih bincang-bincang kita. Banyak hal yang sebenarnya tadi Pak Ansori jelaskan sebetulnya nggak bisa keluar semua karena mungkin terlalu teknis tadi. Saya mohon maaf juga, jadi nggak bisa terpuaskan semuanya, baik bagi Pak Ansori maupun dari teman-teman beberapa yang mendengarkan ini. Tapi nanti mungkin pada waktunya kita bisa sambung lagi, Pak Ansori. Siap, Pak. Terima kasih Pak Ansori dan salam ke teman-teman di Pusat Penelitian Kelapa Sawit dan para pakar kelapa sawit. Selamat berjuang dan kita yakin kita di jalan yang betul. Terima kasih, Pak. Kita akan berusaha mana yang terbaik untuk Indonesia dan dunia, Pak. Baik, terima kasih Pak Ansori. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Stop ya.